Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 12 sampai 18. Saudara-saudara kekasih, kalian senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi lebih-lebih sekarang waktu aku tidak hadir. Sebab Allah lah yang mengerjakan dalam dirimu baik kemauan maupun pelaksanaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kalian tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Maka kalian akan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada sabda kehidupan. Dengan demikian, aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa tidak sia-sialah aku berlomba dan berjerih payah. Tetapi, sekalipun darahku dicurahkan pada kurban dan ibadat imanmu, aku bergembira dan bersukacita bersama kalian. Dan kalian pun hendaknya bergembira dan bersukacita bersama aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu,
Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu, semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikan." Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kondisi untuk hidup bercahaya. Hidup kita tidak pernah lepas dari rupa-rupa perjuangan. Katakanlah, perjuangan untuk bertahan hidup, perjuangan untuk mendapatkan pekerjaan, perjuangan untuk hidup sejahtera, perjuangan untuk lulus ujian, perjuangan untuk naik pangkat dan jabatan. Perjuangan-perjuangan itu dijalani dengan tekun, didorong dengan keinginan supaya berhasil. Hidup berhasil, hidup berjaya, hidup bercahaya merupakan ungkapan-ungkapan yang dipakai sebagai mahkota atau puncak suatu perjuangan. Orang berjuang untuk berhasil. Orang berjuang untuk berjaya. Orang berjuang untuk bercahaya. Berhasil, berjaya, bercahaya, tentu saja merupakan kabar gembira bagi siapapun juga. Hari ini kita diajak untuk merenungkan dan membangun hidup bercahaya itu. Paulus punya harapan supaya umat di Filipi bercahaya seperti bintang-bintang. Hidup bercahaya pasti tidak terjadi begitu saja atau dengan sendirinya. Pasti ada kondisi yang perlu dan bahkan harus dipenuhi. Paulus bicara tentang kondisi yang dimaksudkan. Kondisi itu adalah berpegang pada firman kehidupan. Firman Allah diperdengarkan kepada manusia melalui utusan-utusannya. Firman itu dimaksudkan untuk membentuk kehidupan manusia menjadi hidup yang beriman. Hidup beriman menjadi nyata dalam gaya hidup seseorang yang menaruh kepercayaan pada penyelenggaraan ilahi dan karenanya membiarkan Allah campur tangan dalam setiap langkah kehidupannya. Kondisi seperti itulah yang perlu dipenuhi. Kalau ada firman yang hendak diperdengarkan, maka berarti ada pendengar yang siap untuk mendengarkan. Kondisi yang dibutuhkan
adalah keterbukaan si pendengar untuk mendengarkan firman yang hendak dibacakan atau dikatakan. Kita perlu membangun keterbukaan untuk mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya dalam hidup. Saudara-saudariku terkasih, Yesus berbicara tentang keputusan untuk menjadi pengikut-Nya. Barang siapa tidak memikul salib-Nya dan mengikut Aku, ia tidak dapat menjadi murid-Ku. Menjadi murid Yesus adalah keputusan yang dipertimbangkan dengan matang. Laksana orang yang mau membangun menara harus mempertimbangkan anggaran yang dibutuhkan sampai selesai, atau laksana orang yang mau pergi berperang harus mempertimbangkan kekuatan lawan supaya dapat mengakhiri peperangan dengan kemenangan. Orang yang tidak dapat menyelesaikan pembangunan menara tentu saja bukan orang yang bercahaya. Orang yang pulang sebagai pihak yang kalah dalam peperangan tentu juga bukanlah orang yang bercahaya. Menjadi murid Yesus dan tidak menikmati kejayaan bersama dengan Dia tentu juga tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang bercahaya. Orang bercahaya sebagai pengikut Yesus adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya sambil meneladani hidup Yesus sendiri, yaitu menderita sengsara dan memikul salib. Mewujudkan hidup bercahaya membutuhkan pikiran-pikiran bijaksana dalam menjalani peristiwa-peristiwa hidup. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.